Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali saya Sufyan Al-Ayubi dapat membersamai pemirsa sekalian. Insya Allah 1 jam ke depan ya, kita akan berbincang bersama dalam program spesial program di kesempatan hari ini dengan tema Bersatu dalam Perbedaan Menuju Peradaban Mulia, yang mana tema ini adalah tema sebuah acara yang nanti akan digelar di Masjid Agung Surakarta pada hari Rabu. Dan insya Allah kita di kesempatan hari ini telah hadir ya narasumber-narasumber yang istimewa, yang spesial juga. Ada Kiai Haji Halim atau Kiai Haji Muhammad Halim, beliau selaku Ketua Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam di Surakarta. Ada pula Gus Burhan ini, Gus Burhan adalah Ketua Panitia dari acara Silaturahim Akbar Bersatu dalam Perbedaan Menuju Peradaban Mulia. Dan ada pula Kiai Haji Muhtarom, beliau selaku Ketua Takmir Masjid Agung Surakarta. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar sehat ini ya Gus? Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kelihatannya bahagia sekali, sumringah ini Gus. Ada acara yang akan digelar besok Rabu ini ya, terkait dengan silaturahmi akbar umat Islam di Solo Raya. Nah, kita akan berbincang pemirsa bersama narasumber-narasumber kita yang istimewa ya. Dan nanti pemirsa juga bisa bertanya kepada narasumber-narasumber kita di line telepon di 0271 679 3000 dan di 0811 255 3000. Kita akan langsung kepada Kiai Haji Muhammad Halim selaku Ketua Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam di Surakarta. Tema yang diangkat di kesempatan acara insya Allah digelar di hari Rabu nanti cukup berat ini ya Kiai ya? Cukup berat. Cukup berat, bersatu dalam perbedaan menuju peradaban yang mulia. Masya Allah. Baik, pertanyaannya Kiai, apakah memang selama ini kita belum bersatu? Atau persatuan yang seperti apa yang diinginkan ya Kiai? Persatuan itu harus dirawat ya. Itu yang pasti itu. Karena setan itu tidak suka kita bersatu. Inna syaitana yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha. Setan akan terus menjerumuskan kita kepada permusuhan dan saling membenci. Maka kita harus berupaya untuk terus bersatu. Dan perbedaan sebuah keniscayaan. Ya. Karena syu'uban wa qabailah, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Jadi masing-masing punya pikirannya sendiri, masing-masing punya pemahaman sendiri. Tapi kita harus terus berusaha untuk persatuan. Itulah maka bersatu dalam perbedaan. Kita paham bahwasanya kita berbeda, tapi kita tetap terus harus bersatu. Untuk apa? Untuk menuju untuk mewujudkan peradaban yang mulia. Peradaban yang mulia. Nah, ini cita-cita kita bersama, karena memang Islam adalah akhlak. Nah, itulah Rasulullah SAW yang telah mengatakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, itulah. Jadi kita bersatu itu untuk mewujudkan peradaban mulia, walaupun kita berbeda-beda. Nah, itu. Berbeda tapi bersatu, itulah kedewasaan. Itulah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah insya Allah. Berbeda tapi bersatu, itulah kedewasaan. Kedewasaan. Baik, subhanallah. Luar biasa Kiai. Barangkali pemirsa bisa mencatat ini ya, quote of the day. Berbeda tapi bersatu, itulah kedewasaan. Nah, makanya diadakan acara silaturahmi akbar ini Kiai ya, untuk merawat perbedaan sehingga menjadikannya bersatu. Bersama. Begitu Kiai ya? Bersama, ya. Baik. Dan saya langsung ke Gus Burhan ini. Selaku Ketua Panitia Silaturahmi Akbar. Ini merupakan kegiatan yang sudah keberapa ini Gus?
Untuk kegiatan yang bersifat akbar itu sudah kelima kali ya. Kelima kali ini. Jadi pertama dulu 2018 itu di Masjid Agung, lalu 2019 itu 2 kali karena ada satu situasi yang mengharuskan kita semua berkumpul karena waktu itu menjelang pengumuman Pilpres 2019 ya. Sehingga perlu menjaga kota Solo untuk tetap rukun walaupun sudah pasti setiap elemen-elemen ada pilihannya masing-masing supaya tidak menimbulkan satu perpecahan hanya gara-gara perbedaan pilihan presiden waktu itu, maka diselenggarakan silaturahmi umat, pesan damai dari Solo untuk Indonesia. Karena memang Solo karena memang menjadi barometer nasional. Kalau Solo damai, Solo ayam, tentrem, insya Allah yang lain juga mengikuti seperti itu. Baik. Lalu yang ketiga Muharram 2019 itu kebetulan juga bersamaan dengan hadirnya ulama besar internasional Habib Umar bin Hafiz. Ya. Forum Silaturahmi Ulama juga membuat acara waktu itu di Solo Baru, di sebuah hotel. Kami mengundang 1000 ulama, 1000 tokoh ya, dari lintas pesantren, lintas ormas, dan alhamdulillah semuanya hadir, sehingga menjadi lebih luas lagi apa yang menjadi silaturahmi. Lalu kemudian yang berikutnya kita masuk masa pandemi ya. Saat itu ya, tidak ada gelaran akbar, baru selesai pandemi kami membuat lagi yang berikutnya di Pagelaran di Pagelaran lagi ya. Yang kedua tadi di Pagelaran, yang ketiga di Solo Baru, kemudian yang keempat di Pagelaran lagi di tahun 2022. Namun 1 tahun yang lalu berarti? Ya, 1 tahun lalu. Dengan kemasan yang lebih ditambah biar lebih semarak, yaitu dengan adanya silaturahmi ekonomi dalam bentuk bazar dan expo, sehingga lebih saling mengenal dari berbagai potensi ekonomi, kemandirian pesantren dan sebagainya, produk-produk dari umat Islam bisa saling bertukar. Lalu masuk di tahun 2023, saat ini nanti alhamdulillah tinggal berjalan saja, persiapan sudah 90%, tinggal dipasang mulai nanti malam, besok kita persiapkan semuanya. Hari Rabu nanti tanggal 9 Agustus kita melaksanakan lagi silaturahmi akbar di Masjid Agung Kota Surakarta. Kali ini juga sama seperti tahun lalu, ditambah dengan misi menyemarakkan bulan Muharram, yaitu dengan judul Gebyar Muharram. Gebyar Muharram, sehingga supaya umat Islam, terutama kita yang beragama Islam, tidak melupakan tahun-tahun atau hijriah ya, tahun-tahun baru Islam. Kadang masyarakat, kadang anak-anak kita tahunya itu hanya tahun baru Masehi ya. Kadang kurang bisa mengenal atau merasakan tahun baru Islam. Maka ini kita ingin berusaha menyemarakkan bulan Muharram supaya gebyarnya ada, sehingga sebetulnya kita semua umat Islam harus bersukacita menyambut bulan Muharram, karena bulan Muharram itu kan bulannya Allah ya. Sehingga harusnya kita dengan bersukacita untuk menyambut
bulan Muharram. Salah satunya kami Forum Silaturahmi Ulama menggelar Gebyar Muharram dengan acara puncak diawali dengan silaturahmi akbar di hari Rabu, dan kemudian di hari-hari selanjutnya sampai dengan tanggal 13 hari Ahad ada serangkaian-serangkaian acara dari potensi-potensi dari para santri dan elemen-elemen muslim yang lain. Mungkin seperti itu yang akan kita laksanakan. Kami pun mewakili yang dari muda-muda, istilahnya ya mengikuti apa yang menjadi dawuh kiai. Kami ikuti apa yang menjadi keremenan atau kesukaan dari para kiai. Insya Allah kami hanya mengharapkan keberkahan dengan menjalankan ini dengan penuh keikhlasan, walaupun juga kadang ada kondisi-kondisi yang capek secara fisik, capek secara mental, kadang juga ada satu target yang tidak terpenuhi ataupun tujuan yang agak berbeda dengan yang direncanakan, yaitu suatu hal yang biasa. Kami hanya terus mengharapkan doa dari para ulama, para kiai, dan alhamdulillah kalau kita ikuti takdirnya Allah ya akhirnya semua justru akan menjadi lebih baik dan lebih banyak hikmah yang akan kita peroleh. Seperti itu. Baik, sudah 90% ini gitu ya persiapan. Insya Allah sudah, tinggal masuk saja perlengkapan dan sebagainya. Ya, kira-kira nanti peserta tidak dipungut biaya spesial pun ya, Gus ya, dan gratis untuk seluruh umat Islam di Solo Raya khususnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, untuk jamaah semuanya tidak ada pungutan biaya, tapi tentu saja untuk yang peserta tenan, peserta bazar, kita ada istilahnya ya pengganti listrik saja, pengganti listrik kita sewakan dengan harga yang sangat murah supaya para penjual, para penggiat ekonomi ini juga bersukacita untuk ikut menyemarakkan. Baik. Kemudian kami pun berkomitmen dari kepanitiaan bahwa semua konsumsi, baik konsumsi panitia atau nanti konsumsi dari Satgas, konsumsi VVIP itu sebisa mungkin kami beli dari para tenan festival kuliner halal ini nanti. Baik, berarti nanti puncak acaranya adalah silaturahmi akbar tersebut. Kemudian setelahnya diikuti dengan acara-acara kegiatan ekonomi gitu ya, Gus ya. Ya, jadi kita buka dengan silaturahmi akbar ya. Langsung kita buka dengan acara yang besar. Biasanya dari tahun-tahun lalu tidak kurang dari 30.000 jamaah hadir, sehingga dengan 30.000 jamaah hadir di hari pertama, kemudian melihat gebyarnya Muharram, banyak makanan yang enak dan halal, produk-produk pesantren, sehingga di kemudian harinya akan bisa kembali lagi untuk ikut menyemarakkan gebyar Muharram. Karena di samping acara inti yang merupakan silaturahmi akbar, nanti di hari-hari berikutnya juga ada berbagai macam acara. Ada yang kami sebut sebagai ketoprak Wali Songo, bagaimana kita itu bisa meneladani, kemudian bisa mencerna apa yang menjadi cara-cara dakwah dari Wali Songo, karena luar biasa. Wali Songo itu menciptakan simbol-simbol yang kadang sekarang era milenial ini terlupakan, tidak mengetahui ya, karena para Wali Songo itu berdakwah dengan sangat lengkap ya. Nah, itu nanti akan
akan disampaikan terutama oleh Pak Yai Muhtarom dan juga Yai Halim dan beberapa penggiat budaya. Ya. Lalu kemudian juga ada talk show bisnis, ekonomi syariah, kemudian ada seni budaya pencak silat, karena merupakan kekuatan juga. Pencak silat tidak lepas dari pesantren, pencak silat tidak lepas dari kiai, dan dulu benar-benar ikut berjuang untuk melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga ini juga penting. Bila adanya bela diri pencak silat di kalangan pesantren harus kita uri-uri. Makanya nanti ada penampilan seni budaya pencak silat. Selain tadi festival kuliner halal, bazar expo produk pesantren, lalu ada berbagai macam lomba-lomba, ya, lomba kaligrafi, lomba banyak, dan juga ada seni-seni Islami, ya, yang akan ditampilkan, menyemarakkan. Ya. Baik. Wah, berarti semarak sekali ya pemirsa kegiatan di Silaturahmi Akbar nanti. Jadi selain acara puncak tanggal 9 Agustus nanti, juga ada acara-acara lain yang menyertainya. Ada pagelaran ketoprak tadi, seni budaya, kemudian talkshow bisnis gitu ya, ya. Sama basar expo. Bazar expo yang menunjang perekonomian umat ini. Ya. Luar biasa. Ya. Dan saya langsung ke Kiai Muhtarom ini selaku tuan rumah ini ya, Kiai. Ini bagaimana ini Kiai? Masjid Agung dijadikan tuan rumah beberapa kali ya Kiai ya. Barangkali ada persiapan khusus untuk menyambut acara besar besok ini Kiai. Iya, terima kasih. Saya mewakili seluruh jajaran pengurus. Tentu ini merupakan sebuah penghargaan bagi pengurus Masjid Agung dan tentunya jamaahnya juga. Karena kita begini, Masjid Agung itu adalah bagian integral dengan keraton. Ya. Jadi keberadaan Masjid Agung itu bersamaan dengan keberadaan keraton Mataram Islam terakhir di Surakarta ini. Kemudian kita wajib melestarikan Masjid Agung yang dulu merupakan pusat peradaban Islam, pusat pendidikan Islam, pusat pergerakan dakwah Islam sejak keraton dulu. Oleh karena itu saat ini nilai pesan-pesan dan hiroh semangat itu harus kita lanjutkan agar ke depan Masjid Agung bisa memfasilitasi semua. Makanya kita sangat senang kegiatan ini di Masjid Agung Surakarta. Tentunya dalam wadah, dalam bingkai tadi sampaikan oleh Kiai Halim tadi berbeda, tetapi dalam satu kesamaan dan menuju pada peradaban yang mulia. Nah, ini tentu Masjid Agung juga memiliki konsep yang sama, selaras dengan itu, karena memang keraton dulu itu sudah memiliki Panatagomo. Jadi raja di dalam hal ini punya peran dua, peran sebagai tokoh politik yang kemudian bergelar Manggaloyuda. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah peran sebagai penata agama. Jadi seluruh kehidupan keagamaan, sosial budaya itu yang mengelola adalah raja, tanggung jawab raja. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan dakwah dan seterusnya. Nah, dalam hal ini raja sudah memiliki Panatagomo, karena gelar beliau adalah Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatagomo. Nah, oleh karena itu dengan kita memberikan Panatagomo yang ada di keraton itu, ternyata setelah kita pelajari, kita eksplorasi, kemudian kita sambungkan dengan konteks kekinian, ini justru malah bisa memfasilitasi semua. Karena oleh karena itu maka persatuan ini menjadi sebuah keharusan
perbedaan sebuah keniscayaan, persatuan harus menjadi sebuah keharusan. Karena memang faktanya memang kita berbeda-beda. Dari aspek apapun kita berbeda. Dari sudut pandang pemikiran, sudut pandang sosiokultural, termasuk dulu para wali songo berdakwah itu juga ada perbedaan-perbedaan di berbagai daerah karena yang dihadapi berbeda-beda. Namun bisa dikomunikasikan, tidak menimbulkan perpecahan, justru malah menjadi kekayaan. Sehingga budayanya berkembang di mana-mana. Budaya Islam itu berkembang di mana-mana, baik melalui simbol-simbol yang ada maupun melalui literasi karya-karya ilmiah, karya-karya kitab para kiai dulu. Dan Masjid Agung masih menyimpan sekitar 107 manuskrip. 107 manuskrip. Ya. Di perpustakaan Masjid Agung. Di perpustakaan Masjid Agung Surakarta, tulisan para kiai-kiai keraton dulu. Dan ini merupakan sebuah kekayaan kita. Dan oleh karena itu hal semacam ini tentu Masjid Agung mengawal semua, memfasilitasi semua. Jadi prinsip dulu kan begini, Masjid Agung itu Muhammadiyah, NU dan ormas-ormas yang lain itu belum ada. Ya. Sudah ada Keraton Surakarta dan Demak, Pajang, kemudian Mataram Islam. Mataram Islam terakhir di Solo, kemudian Keraton Surakarta. Nah, ini sudah ada sebelumnya. Sehingga kita ini panotogomonya keraton itu ternyata bisa memfasilitasi semua, bisa ngesuwi semua. Nah, ini tentu kita berharap nanti ke depan dengan adanya silaturahmi ini kita bisa betul-betul membawa kemaslahatan ke rahmat. Al-ikhtilafu rahmah. Ikhtilafu ummati rahmatuh. Kata Rasulullah. Baik, perbedaan itu membawa kerahmatan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, lita'arofu, supaya saling kenal mengenal, supaya saling agar dinamis, hidup ini dinamis. Itu harus memang ada diciptakan perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan maka tidak ada dinamisasi hidup. Pengajar ya, nggak asik gitu ya. Oleh karena itu ini kekayaan. Ya. Kalau kita pahami perbedaan itu sebuah kekayaan, itu luar biasa. Dan kita akan menjadi kaya karena berbeda-beda itu. Baik. Gitu. Saya kira itu. Jadi insya Allah Masjid Agung siap memfasilitasi dalam konteks silaturahmi para ulama ini. Mudah-mudahan ke depan para semua umat Islam di Solo wabil khusus dan Indonesia pada umumnya itu bisa bersatu, bisa saling lita'arofu, saling kenal mengenal, kemudian saling memahami walaupun tak berbeda. Dan yang tidak kalah pentingnya saling melengkapi. Tadi sampaikan oleh Gus Burhan, ada usaha-usaha ekonomi, pemberdayaan ekonomi lainnya saling melengkapi antara satu ormas dengan ormas yang lain, saling melengkapi, saling mana keunggulan masing-masing yang bisa dimanfaatkan, diambil pelajaran baik secara keilmuan maupun secara ekonomi tadi. Itu saya kira itu saling melengkapi dan kuncinya tadi di komunikasi gitu ya. Dikomunikasikan. Karena tanpa komunikasi rasanya sulit untuk menjalin kebersamaan ini ya, Kiai. Dan terkait dengan komunikasi ini, maka Forum Ulama dan Tokoh Islam di Surakarta senantiasa menyelenggarakan silaturahmi akbar seperti ini. Terkait dengan kondisi umat Islam di Solo ini, Kiai. Sebenarnya bagaimana sih kondisi umat Islam di Surakarta khususnya? Sudah kondusif atau bagaimana? Sehingga perlu terus diadakan silaturahmi seperti itu. Kita mengacu kepada perintah Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara. Hanyalah bersaudara. Tapi di situ Allah lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Ada keadaan di mana akan berubah dari bersaudara ini menjadi berselisih itu. Maka Allah perintahkan fa'aslihu. Jadi kita tidak menilai Solo itu persaudaranya gimana sih, sudah kita nggak usah melihat itu. Yang penting Allah perintahkan fa'aslihu. Kita terus harus memperbaiki, terus harus dan dengan kita perbaiki itulah maka nanti akan menjadi satu tubuh yang betul-betul masing-masing anggota tubuh ini merasa satu dengan yang lain saling berkaitan.
mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarawmuhimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, seperti satu jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udwan, apabila salah satu dari anggota badan itu merasa sakit, tada'a sairul jasadi, nanti seluruh badan merasa sakit. Nah, itulah yang ingin kita pertahankan. Nah, ini saat ini skop Surakarta. Nah, tujuan untuk satu jasad untuk apa? Untuk menuju satu tujuan, bertakwa kepada Allah. Karena itulah target kita. Jadi lita'arafu, supaya saling berkenalan. Ini masing-masing punya kelebihan-kelebihan. Oh, ini bisa lebih takwa dalam sisi ekonomi mungkin itu ya. Dalam berekonomi mereka jujur, dalam mereka menyelenggarakan, bisa memberikan barang-barang yang dijual itu yang lebih baik dengan cara yang baik. Oh, kita belajar bertakwa dalam ekonomi. Mungkin bertemu dengan yang lain dalam hal dalam hal pendidikan. Oh, bertakwa dalam pendidikan, bertakwa dalam berdakwah. Karena ada dakwah tapi nggak bertakwa juga ada. Gitu. Bertakwa dalam berpolitik itu juga perlu. Bertakwa dalam politik itu perlu sekali, karena kadang sudah tidak pakai adab kalau sudah di politik itu kadang-kadang saling mencaci, saling ini. Tapi insya Allah dengan lita'arafu, untuk mencapai satu target, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, sehingga kita bisa menemukan, oh ini ada kelebihan ini dalam bertakwa kepada Allah, dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, dalam urusan sosial, dalam urusan pergaulan. Oh, jadi kita justru disitulah nanti akan terwujud wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau terwujud itu pertolongan Allah akan turun. Kalau pertolongan Allah turun kepada umat Islam, siapapun yang akan mengganggu umat Islam itu la yadurrukum illa adza, tidak akan berbahaya terhadap kalian. Orang-orang yang ingin merugikan kalian itu kecuali hanya menyakiti sedikit saja. Wa in yuqatilukum, kalau mereka berani memerangi kalian, yuwallukumul adbar, mereka akan lari. Ya, kalau umat Islam itu sudah memenuhi kriteria ketika bersatu dan sebagaimana yang Allah perintahkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau ini betul-betul dimiliki umat Islam, sudah umat Islam akan mulia, bahagia, dan umat Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi sebab turunnya rahmat bagi alam semesta. Jadi kita umat Islam meyakini alam ini akan mendapat rahmat kalau umat Islam ini benar. Itu yang paling penting gitu. Kita enggak harus memaksa orang lain harus begini enggak. Kita sendiri aja. Wong Islam sih benar itu selesai masalah. Gitu. Nah, bagaimana benar? Bersatu dulu itu, gitu kan. Dengan bersatu maka menjadi saling mengingatkan. Karena ada satu penyakit yang oleh Allah katakan itu, yaitu wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Jadi pada saat umat Islam punya sifat ujub dengan jumlah, itu justru disitulah kekalahan. Oh, jumlah kita banyak tapi ada sifat ujub di dalam hatinya, nah, itu tidak ada gunanya. Maka bersama ini juga dalam rangka untuk kita tazkiyah bersama-sama, dalam rangka untuk kita perbaiki hati kita. Nah, dengan itu insya Allah syarat-syarat mendapat pertolongan Allah itu terpenuhi, sehingga turun pertolongan Allah. Amin. Baik, berarti saling melengkapi ya, saling melengkapi antar umat Islam. Iya. Kemudian kuncinya tadi, kemudian terus memperbaiki fa'aslihu, hubungan baik. Iya. Karena sudah terjalin hubungan baik sebenarnya ya, di Surakarta khususnya. Bagus. Tapi harus terus dijaga. Harus terus dijaga. Manajemennya harus ada. Harus terus. Sesuatu yang baik harus dimanage dengan yang dirawat dan dijaga gitu ya. Baik. Nah, untuk merawatnya terus diadakan silaturahmi. Ketemu. Nah, waktunya ini pada bulan Agustus dan Muharram ini.
Mungkin ada pesan khusus nih Gus, kenapa memilih bulan Muharram dan Agustus? Mungkin tepat di atau kebetulan ini bertepatan dengan bulan Agustus yang merupakan bulan di mana kita merdeka dari penjajahan ya. Bagaimana Gus? Silahkan Gus. Ya, kebetulan saja memang tahun kemarin juga Agustus, tahun ini juga jatuh di bulan Agustus untuk Muharramnya. Sebetulnya sih kalau kita pakai kegiatannya di awal Muharram, jatuhnya Juli ya. Juli. Cuman memang kebetulan juga persiapannya sehingga kok pas jadi nanti jatuhnya itu di tanggal 22 Muharram 9 Agustus itu. Lalu ini untuk nanti para pemirsa masyarakat ya ini tidak perlu undangan juga boleh datang berbondong-bondong, hadir semuanya, dan nanti walaupun banyak sekali tokoh yang akan hadir ya, dari awal dulu mungkin baru beberapa tokoh saja yang disebutkan secara tokoh, tapi sekarang semakin banyak yang bergabung di forum silaturahmi. Nah, untuk nanti di acara silaturahmi akbar hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 jam 19 atau pada Isya ya. Isya. Namun dari pagi kami sudah seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya selalu kita awali dengan semaan Al-Quran atau khataman Al-Quran ya. Jadi nanti ada khataman Al-Quran bil ghaib dan bin nadhar. Jadi siapa saja juga nanti para umat Islam yang ingin khataman bersama nanti ba'da asar bisa datang di Masjid Agung, nanti kita khataman bersama. Mungkin saat ini sudah masuk di juz berapa, nanti bisa bersama-sama khataman bareng dengan para ulama di Masjid Agung ba'da asar. Kemudian mau nyemak juga dipersilahkan. Kemudian acara silaturahmi akbar nanti akan dimulai setelah pada sholat Isya, yang mana nanti para pembicara itu ada dari Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Sofwan Fauzi selaku Rois Suriah PCNU Kota Surakarta. Kemudian dari Muhammadiyah itu juga beliau akan hadir dan sebagai pembicara Ketua PD Muhammadiyah Kota Surakarta yaitu Kiai Haji Dr. Andes Anwar Soleh M.Hum. Kemudian dari Habaib yaitu ada Habib Soleh Al-Jufri. Kemudian Kiai Haji Muhammad Halim SH dari Pondok Pesantren Takmirul Islam dan juga merupakan ketua dari Forum Silaturahmi Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta. Kemudian juga ada Kiai Haji Ali Basmul SPDI dari Al-Irsyad. Kemudian ada Kiai Haji Muzazin Marzuki MA dari Al-Mu'min Ruki. Kemudian ada Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC M.Hum dari Ketua Umum MTA. Lalu ada Kiai Haji Syihabuddin Abdul Muiz Al-Hafid dari Pondok Pesantren Iskarima. Kemudian ada Gus Ahmad Rifai SH yaitu dari Pondok Pesantren Darul Hidayah dan Majelis Al-Hidayah. Kemudian ada Kiai Haji Dr. Andes Muhtaram MPD dari Masjid Agung dan juga
selaku Tafsir Anom Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat. Kemudian ada Ustadz Solahuddin Sutowijoyo SPDI, ya, itu dari DDI Jawa Tengah. Kemudian ada Ustadz Sobarin Syakur SSI dari Majelis Mujahidin. Lalu juga ada pembicara dari DSKS yaitu Dr. Hakimuddin Salim LC MA. Nah, ini yang kita plot sebagai pembicara. Sebenarnya banyak sekali yang juga ingin menyampaikan nasihat-nasihatnya, namun karena waktu juga, tapi dengan hadirnya beliau juga sudah sangat mewakili, ya, dan itu membuat adem ayem kita jamaah yang melihat bagaimana semua ulama-ulama bisa duduk di dalam satu panggung, bisa bersilaturahmi, dan sudah dijanjikan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga banyak di hadis-hadis Nabi, bagaimana manfaat fadilah dari silaturahmi, ya. Barokah dari silaturahmi jelas akan sangat terasa, ya, sangat terasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu jadi monggo mari kita berbondong-bondong, ya, ke Masjid Agung di hari Rabu besok. Kemudian nanti secara teknis bila mana ada rombongan untuk parkir nanti bisa langsung masuk ke alun-alun, ya, alun-alun utara, ya, langsung masuk. Di sana bisa menampung ratusan bus dan mobil, begitu juga motor. Kemudian nanti bisa berjalan masuk ke Masjid Agung melalui Gapura Timur. Nanti di situ sudah ada 100 bazar UMKM, nanti bisa menikmati dulu, ya, bisa berbelanja, bisa membeli bekal, minum, makan. Setelah itu masuk ke Masjid Agung, nanti bisa mengambil tempat duduk, posisi yang nyaman, sambil menikmati makanan minuman yang telah dibeli, ya. Lalu bisa mendengarkan dan menyaksikan, mengikuti silaturahmi akbar. Demikian, ya, pemirsa, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi jangan sampai tidak hadir untuk mendukung kegiatan silaturahmi akbar di Masjid Agung Surakarta nanti. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Anda pemirsa, ya. Dari Mbak Ayu nih di Jogja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masjid ini kan harusnya menjadi simbol atau tempat kebersamaan. Nah, bagaimana pandangan Kiai terkait masih adanya masjid-masjid yang eksklusif atau hanya boleh digunakan untuk sholat saja atau bahkan hanya untuk yang seorganisasi saja? Ini barangkali yang tepat Kiai Muhtaram nih, Kiai. Silakan, Kiai. Ya. Ya, baik, terima kasih. Memang masjid itu untuk umat Islam. Umat Islam itu kan ya semua umat Islam. Sebagaimana Mbak yang NTKG tadi, kita ini saudara, ya. Saudara seiman dan seterusnya. Saudara sebagai manusia, saudara sebangsa, sesuku apalagi. Nah, ini tentu masjid menjadi simbol. Dan sebagaimana saya sampaikan bahwa keraton dulu membangun masjid itu untuk semuanya. Ya. Dulu belum ada ormas semacam ini. Walaupun dulu juga pada para wali songo itu juga para kiai-kiai sepuh juga ada perbedaan juga. Karena ya saya yakin itu sebuah keniscayaan tadi. Pasti ada perbedaan. Ya. Namun dalam bingkai tadi panotogomonya keraton itu bisa memfasilitasi semua sebagaimana Masjid Agung Surakarta yang saat ini. Nah, harapan kita ke depan
semua masjid itu bisa dimanfaatkan seluruh umat Islam, sehingga fungsi masjid itu bisa optimal. Ya. Sebagaimana yang dicontohkan para ulama dulu dan para nabi, Nabi Muhammad SAW, itu juga masjid itu untuk semuanya, tidak hanya untuk sholat saja, untuk kegiatan silaturahmi, kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan, pusat ilmu. Sebagaimana Masjid Agung Surakarta itu dulu kan sebuah metropolitan, sebuah negara sebelum ada negara, sehingga raja di dalam mengemas masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, pusat peribadatan, pusat kegiatan sosial budaya, ya sekaten macam-macam itu sosial budaya Islam ya. Kemudian menjadi pusat kegiatan ilmu. Jadi setiap pada maghrib itu dulu sebelum ada Mambaul Ulum, halaqah ilmu, para kiai-kiai itu mengajarkan ilmu di Masjid Agung Surakarta sesuai faniyahnya masing-masing, sesuai bidang ilmunya masing-masing. Nah, pada saat ingkang sinuwun PP Pakubunan ke-10 kemudian berkembang, semakin berkembang, maka beliau menginisiasi mendirikan Mambaul Ulum dengan klasikal itu di sebelah selatan Masjid Agung Surakarta. Artinya Masjid Agung itu juga sebagai kaderisasi ulama, sebagai tempat pusat kaderisasi ulama, pusat ilmu. Di samping itu juga Masjid Agung juga sebagai solusi keumatan, karena Serambi Masjid Agung itu dulu sebagai pusat peradilan semua permasalahan pidana dan perdata. Sejak PP 4 itu penyelesaiannya di Serambi Masjid Agung Surakarta. Nggak main-main ini. Ya. Luar biasa. Artinya memang masjid itu tidak difungsikan hanya ibadah saja, termasuk bisa olahraga, bisa kegiatan ekonomi, bisa kegiatan sosial, bisa keilmuan, bisa menjadi solusi keumatan dan seterusnya. Komplit ya. Komplit. Harusnya memang masjid menjadi solusi gitu ya. Di tengah kehidupan bermasyarakat. Ini baik. Demikian Mbak Ayu ya di Jogja, semoga bisa difahami. Sebenarnya sudah banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kiai, Gus. Tapi karena waktu juga ini, barangkali menjadi satu pertanyaan terakhir dari Mas Anto ini di Semarang. Kiai, ada ungkapan Islam bersatu tak bisa dikalahkan. Nah, sebenarnya persatuan yang seperti apa yang diinginkan atau yang ingin dicapai? Kemudian acara di Solo ini sudah beberapa kali diadakan. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan untuk generasi penerus dakwah ke depan ini? Ke Kiai Halim dulu, silakan. Persatuan di sini yang ingin kita wujudkan adalah bahwa setiap elemen umat Islam ini mencintai saudara muslimnya melebihi yang lain. Ya. Jadi yang paling penting itu rasa cintanya. Ya, karena mereka yang dipakai oleh Allah untuk membela agama adalah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi Allah memberitahukan man yartadda minkum an dinihi. Apabila ada di antara kalian yang murtad dari agamanya, jadi Allah akan mendatangkan fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah melebihi cinta mereka kepada yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Apa tanda Allah mencintai seseorang? Banyak tandanya. Di antara tanda orang mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka berusaha mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mereka berusaha mencintai, mengikuti cara hidup Rasulullah. Ini adalah karakter pribadi yang dimiliki oleh orang Islam supaya dibangun ke sana. Yang kedua, persatuan umat Islam ini yang kita harapkan adalah pada saat umat Islam ini
Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Jadi pada saat umat Islam ini terhadap sesama umat Islam itu mereka adillah. Jadi lemah lembut, menyayangi, mereka merangkul pada orang Islam, tidak memukul, tidak mencaci maki, tidak, itu harapan kita. Lalu setelah itu a'izzatin 'alal kafirin, ya harus tegas dalam masalah keyakinan, harus tegas, bukan dalam perilaku, maafin, bukan dalam perilaku, tapi dalam keyakinan, dalam akidah harus yakin bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, harus yakin. Tidak boleh, oh yang lain juga benar, nggak ada. Ya, harus benar. Tapi dalam akhlak kita tetap menghormati, tetap menjaga persatuan. Tapi kita ini orang Islam ini harus ada satu ketegasan dalam keyakinan. Nah, sesama umat Islam saling menyayangi satu dengan yang lain, dan terhadap orang-orang yang non-Muslim tetap menjaga persaudaraan sebagai sebangsa setanah air. Tetapi keyakinan tidak boleh miar-miur, tidak boleh terus apalagi akhirnya ragu-ragu terhadap Islam itu sendiri. Tidak boleh. Itu yang kita harapkan. Saling mencintai umat Islam. Ya, masalah mungkin jarak masih jauh, tidak apa-apa gitu ya, tempatnya jauh. Tapi yang penting ada rasa cinta yang ingin kita masukkan kepada setiap orang Islam, yaitu apa? Mencintai sesama Muslim. Itu kalau ada orang Islam atau kelompok Muslim kok terhadap orang Islam sendiri tidak cinta, itu bahaya. Baik. Bahaya. Itu poinnya ya. Itu. Baik, luar biasa. Ini poinnya adalah menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basariyah, insyaallah. Semoga acara ini ke depan sukses, Kiai Gus, dan umat Islam banyak yang hadir untuk mengambil manfaat dari acara silaturahmi ini. Terima kasih Kiai Muhammad Halim, Kiai Muhtaram, dan Gus Burhan atas kehadirannya. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Program spesial ya, spesial program di kesempatan hari ini yang mengangkat tema tentang silaturahmi akbar, ya, bersatu dalam perbedaan, ya, dan menuju peradaban mulia. Insya Allah nanti diadakan di Masjid Agung Surakarta di tanggal 9 Agustus pada hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tidak hadir ya pemirsa, hadiri dan ikuti bersama. Bisa nanti disimak juga di MTA TV karena MTA TV akan menyiarkan secara langsung. Saya Sufyan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.